Pada rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, mengungkap adanya transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Pak Mahfud meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Sebagai respon dari permintaan tersebut, pimpinan Komisi 3 DPR RI menyampaikan bahwa RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sulit untuk disetujui. Karena menyangkut pencalonan kembali para legislator. Sedangkan untuk menyetujui RUU Perampasan Aset, para anggota DPR memerlukan restu dari pimpinan parpol. Kita tentu mendukung pengungkapan transaksi yang mencurigakan dan pengesahan kedua RUU sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sebagai orang yang sudah berpengalaman di 3 cabang kekuasaan negara, Pak Mahfud paham betul di mana sebenarnya kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset jika sesuai dengan naskah akademik yang disusun pada tahun 2012 akan menyelesaikan permasalahan utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pertama, kekayaan negara yang sulit dipulihkan, kedua, peredaran uang haram yang terus berbuat kejahatan dan memicu pamer kemewahan. Ketiga, tidak adanya efek jerah bagi pelaku dan ketakutan berbuat korupsi bagi calon pelaku. Ketika pimpinan Komisi 3 mengindikasikan bahwa RUU Perampasan Aset mandek oleh karena minimnya kehendak politik dari parpol, maka patut diduga bahwa uang hasil tindak pidana selama ini banyak digunakan untuk politik uang. Pernyataan tersebut membuka sedikit kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat. Ada kepentingan partai politik yang mengakibatkan RUU ini tertunda begitu lama tanpa adanya penjelasan yang substansial. Dilihat dari upaya pemerintah yang selalu mendorong RUU ini untuk dibahas, jelas kendalanya terdapat pada internal DPR. Pernyataan pimpinan Komisi 3 tersebut mempertegas lagi ujung pangkal dari kegagalan DPR untuk membahas tuntas RUU Perampasan Aset. Yang jelas, sis dan bro, siapapun yang berusaha menjegal dan menghambat RUU Perampasan Aset untuk disahkan, patut diduga memiliki, berhubungan, atau berkepentingan dengan aset-aset haram yang sulit dibuktikan keabsahan perolehannya. Jadi, jika pimpinan parpol memiliki itikat baik untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi, segera saja kasih instruksi kepada petugasnya di DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kura-kura dalam perahu. Semakin kotak Pandora terbuka, semakin banyak kita tahu. Salam solidaritas.